chosen generation. Namun sebelum kita mendengarkan dari beliau membawakan sharing firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan satu video atau beberapa video dari saudara Jeremia yang akan membawa kita kepada pujian penyembahan, dan saya percaya bahwa sekalipun dalam pujian penyembahan ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Untuk itu saya mempersilakan, Tuhan memberkati semuanya. Jarak dan waktu tidak menentukan, besar atau kecilnya hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya satu orang berkumpul, 1, 2, 3 orang berkumpul di situ Kau ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, mari sembah. Ya dalam bahasa bayar bawa Laba sendiri karena laba sandara patah karena laba si karena laba yara baba baba sendiri karena laba yara baba sendiri. Haleluya, haleluya, Hosana. Engkau yang layak terima pujian dan hormat dan kuasa dan kemuliaan. Inilah hati kami Tuhan, penyembahan kami letakkan di atas mezbah kami sebagai korban bakaran, korban syukur hidup kami. Biarlah korban penyembahan kami bagaikan dupa yang harum dan menyenangkan hati sang raja, sebagai wangi-wangian narwastu yang terus naik siang dan malam, menyenangkan hati sang raja dengan korban hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, penyembahan kami.
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha
Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
sebagai persembahanku. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dari saudara Jeremia. Biarlah pujian penyembahan tadi, saya percaya bahwa setiap yang mendengarkan diberkati dengan pujian penyembahan yang tadi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh Stephen Rantung. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa dulu untuk dalam mempersiapkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat sepanjang di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan pujian penyembahan yang begitu indah Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami dengarkan Tuhan tadi Tuhan adalah sebagai korban ucapan kami Tuhan. Bahwa sepanjang hari ini Tuhan, Kau tetap masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sharing firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pastor Stephen Rantung Tuhan yang akan membawakan sharing pada sore hari ini Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Waktu dan persilahkan Pastor Stephen berkati. Terima kasih. Shalom semuanya, selamat sore. Saya lagi lihat jam supaya saya tidak kebablasan. Selamat sore Jill, selamat bergabung. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sore, Fai. Oke, saya dikasih tema untuk reaching his destiny in our life. Nah, saya kepingin berbicara tentang suatu logika yang benar-benar secara simpel yang kita orang-orang Kristen harusnya memiliki, saudara-saudara sekalian. Apa sih rancangan Tuhan buat hidup kita? Saudara saya kedengeran ya? Jelas ya, Jil? Ya, jelas. Oke. Sebelum saya mulai, saudara-saudara sekalian, saya mau mengucap syukur sama Tuhan, Allah Bapa di surga, kasih saya kesempatan lagi untuk berbicara di The Chosen Generation. Saya mengucap syukur Chosen Generation ini masih ada dan saya berharap akan berlanjut terus selalu ada dan akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan ikutan. Haleluya, puji Tuhan. So, kembali lagi kepada His Destiny. Kalau saya mau bicara tentang His Destiny, sebenarnya simple. Apa sih keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau? Ada dua hal, saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau buat kita, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Itu yang saya dapatkan. Apa yang Tuhan mau dari kita adalah keselamatan. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tuhan kepingin kita, orang-orang yang percaya kepadanya itu selamat dan tidak binasa. Memperoleh hidup yang kekal. Ya, bukan cuma pada kita aja, tapi dia bilang keselamatan itu untuk semua orang-orang yang mau percaya sama dia. Keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu intinya. Jadi sebenarnya beberapa hal yang kita harus tahu. Kekristenan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan rindu anak-anaknya atau orang yang percaya kepadanya selamat. Hidup dalam kekekalan. Sebagai kita tahu bahwa kita punya identitas, itu adalah kalau kita suka bilang kita mau kembali ke surga, berarti sebenarnya identitas kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Nah, apa yang kita lewatin sekarang ini, itu benar-benar tidak akan bisa kita jalani sendiri. Kita tidak akan kuat menjalankan sendiri kalau Tuhan tidak berkehendak atau Tuhan tidak membantu kita sesuai dengan rancangannya untuk membuat kita selamat. Ya, nanti lagi sebentar kita akan ngerayain Paskah kan, tentang kematian Tuhan. Itu keselamatan. Dan apa sebenarnya yang Tuhan pingin di kita gitu loh. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Simple. Kita harus pastikan diri kita selamat. Terus kita harus memastikan orang-orang lain selamat. Caranya gimana?
Firman Tuhan bilang kita harus berbuah. Inti kekristenan kita, kita tuh harus berbuah. Mau 1, mau 2, mau 1000, mau 100, kita harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, ya Yohanes 14, Tuhan cerita tentang ranting, kita akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Itu sudah jelas, aturan mainnya sudah sangat jelas. Orang Kristen ukurannya berbuah ya, bukan menjadi kaya, berbuah. Oke, saya sangat-sangat benar-benar, saya bukan, saya dipanggil Tuhan pada saat saya sedang melakukan usaha dan bisnis saya. Terus saya pikir awal mulanya saya dipanggil Tuhan, itu tahun 2011 saya dipanggil Tuhan. Saya, panggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, di sebuah sinode dan, saya pikir saya harus benar-benar 100% full, saat itu ya, kedagingan saya berpikir bahwa saya harus 100% full di gereja dan saya melayani di gereja, menyelamatkan orang-orang yang ada di gereja, supaya mereka jangan terhilang. Ternyata setelah saya bergumul 4 tahun, saya sampai hari ini tidak ditempatkan Tuhan di dalam suatu gereja untuk mengembalakan satu gereja. Saya malah dipakai Tuhan untuk ada di marketplace, buka bisnis sana, buka bisnis sini, buka bisnis sana, buka bisnis sini, gitu kan. Diberkati Tuhan secara seperti itu dan saya berkali-kali, sampai beberapa teman-teman saya suka ngomong, ada beberapa teman rohani saya, ada beberapa gembala, terus ngomong ke saya, "Steve, lu harus ada di gereja, full time, 100% di sana, berkatin di sana." Terus saya bilang, "Saya mau, tapi saya kepingin itu jadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya." Saya ke gereja itu hampir dari Senin sampai Minggu tuh. Dan saya berhenti dari pekerjaan saya dan saya melayani di gereja seperti itu. Tetapi, suatu saat pembimbing rohani saya manggil saya, dia bilang begini, eee, "Tuhan rindu untuk memanggil orang-orang pada saat mula-mula dia dipanggil." Seperti Tuhan memanggil Paulus saat dia sedang menjadi seorang pekerja, berbisnis, berusaha. Paulus tidak seperti yang lain, jadi rasul yang memiliki gereja, yang diam di gereja membangun gereja. Di situ saya agak sedikit, karena begini saudara-saudara, keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, apalagi saudara-saudara ini yang paling saya kepingin kita orang Kristen untuk mati-mati, apalagi kita baru hidup baru, apalagi kita baru bertobat, baru mengenal Tuhan, 1-2 bulan pertama tuh apinya benar-benar luar biasa. Tapi banyak juga orang-orang yang baru bertobat menyaksikan Tuhan dengan cara yang, maaf kata, tidak benar. Iya kan? Dia baru mengalami satu kejadian, dia baru mengalami suatu mukjizat, langsung dia klaim sebagaimana dia mengerti akan apa yang dia lakukan. Padahal sebenarnya, kita harus berproses di dalam Tuhan. Pendewasaan itu perlu. Jadi begitu kita lahir baru, Tuhan akan menuntun kita pelan-pelan sampai kita benar-benar dewasa. Tapi bukan berarti kita harus tunggu dewasa baru kita bisa membicarakan Tuhan, tidak. Tetapi pola pikir orang-orang kadang-kadang sekarang pingin instan. Kenapa saudara-saudara? Banyak orang yang kepingin, begini ya, saya suka bilang, zaman sekarang orang Kristen kalau ditanya gereja di mana, ada apa, dia pasti akan ngomong gereja di mana. Terus kedua pertanyaannya, pelayanan enggak? Kayaknya sekarang orang-orang Kristen yang ditanya pelayanannya apa, itu malu kalau ngomong, "Saya cuma jemaat biasa." Semua pasti ngomong, "Oh saya ada pelayanan, saya ada ini, saya ada ini. Saya punya komunitas, saya punya ini, saya ini." Dan akhirnya kemana saudara-saudara? Ke saya, bukan ke Tuhan, ke saya. Jadi, banyak kejadian, saya juga punya beberapa teman-teman yang baru lahir baru, dan dia menyaksikan Tuhan, dia bersukacita, bagus, nggak salah dengan itu. Tetapi dia harus memberikan hidup dia sepenuhnya untuk dipakai Tuhan, diproses Tuhan supaya dia jadi lebih dewasa lagi. Karena banyak juga teman-teman saya yang mengalami masalah dan mundur tiba-tiba. Kepahitan sama gereja, kepahitan sama gembala, kepahitan sama sistem gereja. Saudara-saudara saya kasih tahu, saya di dunia bisnis ya, ini lucu ini. Saya di dunia bisnis. Di dunia bisnis di kami, kalau
Misalnya seorang leader sudah memutuskan, CEO udah memutuskan, babak semua tinggal jalan. Setuju ya? Apapun yang mau terjadi, semua tinggal jalan. Di gereja beda, saudara-saudara. Lebih ribet. Manajemen gereja itu lebih ribet dari manajemen duniawi. Saya pernah dipercayakan jadi ketua berbagai kegiatan di gereja. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Begitu kita punya gereja, punya banyak pengembalaan, gembala sidangnya biasanya sudah tidak ikut campur dalam sebuah meeting-meeting kecil. Jadi kita sebagai ketua panitia, meeting, tiba-tiba keputusan sudah mau dibikin. Ngomong simpel aja, masalah tema. Contoh, mau Natalan nih, atau mau Paskah. Mau menentukan tema. Udah ditentukan, udah dicari tahu, dikasih tahu, tiba-tiba ada satu gembala angkat tangan. Saya dapat mimpi dari Tuhan, bukan itu temanya. Kita meeting lagi, saudara-saudara. Kita meeting lagi. Udah mau diputusin, pendanaan segala macam, ada satu orang gembala senior angkat tangan lagi. Tuhan bicara lewat doa. Bahwa kita putar lagi, bikin lagi meeting. Itu terus-terusan terjadi, saudara. Sampai kadang-kadang gembala senior harus turun tangan nanya gimana persiapan acara. Dan saya bilang belum siap, Pak. Kenapa? Karena banyak doa, banyak pembicaraan doa, banyak nubuatan, banyak jawaban doa. Jadi terus kenapa? Ya butuh Bapak sekarang sebagai gembala utama untuk memutuskan. Gitu loh. Dan dia baru memutuskan. Terus saya bilang gini ke dia, Pak, seandainya Bapak nggak usah bikin panitia, Pak. Sebenarnya nggak perlu ribet ini gereja, Pak. Bapak aja yang putusin 2 hari sebelum Natal, udah selesai ini, Pak. Karena apa? Kita udah buang waktu sejak Agustus tuh meeting. Akhirnya Bapak juga yang mutusin di tanggal 22 Desember. Gitu loh. Jadi, apa ya? Kita kadang-kadang harus bisa melihat bagaimana menyesuaikan di tempat kita. Seperti saya sendiri, saya bilang, saya kepingin Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di gereja, melayani Tuhan 100%. Nggak ada salahnya. Tetapi akhirnya saya, karena beberapa orang bapak rohani saya pada ngomong, kalau kamu nanti ke sini, terus kita sudah punya struktur pendeta yang sudah, bukannya saya salahin ya, struktur pendeta yang sudah lengkap. Terus memang bagus anak muda masuk untuk kasih sumbang saran. Tetapi saya waktu itu dia bilang gini, Om pikir sebaiknya kamu tetap di marketplace, melayani di sana. Hanya 3 tahun, 4 tahun saya di gereja, habis itu saya berdoa, saya dapat panggilan lagi bekerja. Dan saya aneh kenapa bisa begitu gitu ya. Tapi akhirnya saya melayani dan saya berusaha untuk mengerti bagaimana Tuhan kepingin supaya kita melakukan sesuatu sesuai dengan rancangan Dia, bukan rancangan saya, bukan rancangan kita sekalian. Kita kepingin seperti apa yang kita pikirkan, tapi ternyata Tuhan lain. Nah, saya kembali ke kita punya tema khotbah. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan ingin kita kasih hasil buat Tuhan. Itu adalah kalau bisa dibilang inti daripada sebuah keselamatan. Kita berbuah. Untuk apa sih kita berbuah? Ya supaya orang melihat bahwa kebaikan Tuhan, bahwa kebesaran Tuhan, sehingga orang percaya dan orang mengikut Tuhan dan orang selamat. Dulu saya tuh suka berpikir pada waktu, makanya saya bilang kenapa saya bawa kita Kristen itu harus berproses. Dulu pada waktu saya pun jadi pendeta, saya kepingin berbuah dalam arti saya itu saya ingin nyelamatin orang-orang yang tidak percaya dan memastikan teman-teman saya aman, selamat gitu kan. Saya berusaha, saudara-saudara. Berusaha. Tetapi hasilnya buat saya lelah sendiri. Bahkan bisa menjerumuskan saya kepada satu kekecewaan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang begini, seseorang bertobat atau tidak bertobat itu bukan urusan kamu, itu urusan Tuhan. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan sesuai apa yang Tuhan mau kamu lakukan, dan biar Roh Kudus yang bekerja. Nanti mau jadi apa orang itu, mau dia bertobat atau mau bagaimana, itu Roh Kudus yang akan bekerja. Supaya apa? Supaya kita tidak dapat puji-pujiannya, saudara-saudara. Oh, itu bertobat karena saya. Orang itu disembuhkan karena saya. Orang itu sembuh, dapat mujizat karena saya. Dan sejak saat itu, saudara-saudara, saya percaya
bahwa proses Tuhan kita harus lewatin untuk mengenal apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Terutama buat kita mau menyajikan Tuhan dalam hidup kita buat orang-orang lain. Supaya Tuhan tahu kita berbuah dan itu hasil buahnya bukan buat kita tapi dari Tuhan. Kita cuma menyebarkan, kita cuma melakukan. Nah, ada satu hal lagi yang sangat penting saudara-saudara. Kita pada saat kita harus berbuah, Tuhan kepingin kita berbuah, kita harus benar-benar tahu kapasitas diri kita sendiri sebelum kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Contohnya begini, saudara-saudara, mungkin saudara-saudara banyak juga menemukan di mana-mana ada orang yang dari pagi siang malam ngomongnya Tuhan, 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 status di Facebooknya Tuhan, 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 setiap saat, pokoknya begitu saudara-saudara. Saya sering menemukan yang kayak begitu. Tapi sikap, tingkah laku, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia tulis. Saya barusan ini ada di Jakarta. Saya lagi akan ada akuisisi suatu bisnis dengan seorang anak Tuhan di Jakarta. Simpelnya begini, kita meeting lewat Zoom, setelah kita setuju bisnisnya dia mau saya ambil, mau saya akuisisi, kita setuju kita mau kerjasama, kita ke Jakarta. Dan setiap saat pada waktu kita Zoom meeting dengan dia, dengan staff saya, itu selalu ngomong, saya doain, saya mau doa sama Tuhan dulu ya, Pak Steven gitu. Saya mau doa sama Tuhan, apa ini kehendak, apa ini kehendak, apa ini kehendak. Terus dia mulai cerita tentang bagaimana dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan, which is saya sangat menghargai hal seperti itu. Pada waktu kita di Jakarta dia duduk dengan dengan dia bilang, saya mau ajak saya punya pembimbing rohani untuk ikut meeting. Terus saya bilang gini, siapa pembimbing rohani? Guru spiritual. Terus dia kakak rohani saya, tapi secara ada apa-apa rohani saya selalu minta respon dari dia. Sudah oke, nggak apa-apa. Saya percaya, saya sama tim saya juga, dia ada tim pelayanan dan kebetulan dia bekerja bersama-sama saya. Kita berempat duduk. Setelah kita meeting dan mau selesai di akhir acara itu 2 jam meeting saudara-saudara. Meeting pakai pelayanan firman Tuhan, meeting pelayanan firman Tuhan. Jadi saya juga sudah setengah khotbah di situ. Tapi MOU-nya nggak kita bahas. Terakhir kita membahas MOU-nya, kita bilang kita kembali ke bisnisnya. Kita semua anak-anak Tuhan, sekarang kita closing bisnisnya. Tahu dia bilang apa? Pak, boleh nggak saya berdoa dulu? Saya bilang gini, boleh kamu berdoa. Nggak ada orang yang larang kamu berdoa. Tapi begini, kalau kita sama-sama orang Kristen begini sifatnya. Kita udah sampai di satu meeting, secara bisnis saya sudah meluangkan waktu saya di Jakarta, saya membuang biaya saya ke Jakarta, biaya hotel, waktu dan segala macam ada di Jakarta untuk bisnis yang sudah kita sepakati untuk kita tanda tangan. Kita mau berdoa buat apa? Kamu mau berdoa buat apa? Saya mau tanya Tuhan, bisnis ini bagus saya serahkan atau tidak? Terus saya bilang gini, sorry ya, mohon maaf. Kalau saya ngomong, kita berempat ya. Kalau saya ngomong saya sudah berdoa dan Tuhan bilang iya, satu orang di samping saya ini sudah ngomong dia berdoa dan dia bilang iya, terus kalian bilang belum. Apakah kita berdoa kepada Tuhan yang sama? Apakah Yesusmu dan Yesusku adalah Yesus yang sama? Kalau saya ngotot, saya adalah hamba Tuhan dan saya ada di sini karena kehendak Tuhan. Ya, terus kalian ngotot, enggak, Tuhan belum izinin. Kita harus berdoa dulu. Terus satu bilang, oh enggak, kita harus benar-benar bawa dalam doa karena ini belum selesai. Pertanyaannya adalah, kok Tuhan kita punya 4 keputusan yang berbeda di ruangan ini gitu. Itulah saudara-saudara fenomena yang terjadi di dalam kekristenan saat ini. Fenomena yang benar-benar sulit untuk kita lihat. Bahkan saya pernah ketemu orang pebisnis saya dan dia mau buka sebuah restoran. Terus dia bilang gini ke saya, bro, sorry jangan tersinggung ya bro. Saya bilang nggak apa-apa, go ahead. Gua kalau ketemu orang Kristen mau bisnis udah ngomong Tuhan, 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 doa, Tuhan, Tuhan, itu bahaya bro, dia bilang. Hah? Kenapa? Saya bilang. Biasa penipu semua tuh begitu-begitu. Apalagi pendeta-pendeta hamba Tuhan, sorry ya bro, gue tuh hamba Tuhan. Ya, tapi kan kita kenal udah lama.
Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang baru, dia bilang, yang juga melakukan hal yang sama kepada gua. Dia cerita bahwa dia punya punya eh, dia punya bisnis, dia punya penasehat. Penasehat itu bekas penasehat papanya. Jadi papanya mundur dari bisnis, penasehatnya masih itu. Jadi dia panggil Om ke penasehat itu. Penasehat itu yang menghalangi dia meeting sama si penasehat bisnisnya itu adalah dia ada di gereja atau dia lagi persekutuan, dia lagi doa, dia lagi macam-macam. Jadi dia benar-benar percaya sama penasehat papanya ini. Singkat cerita, saudara-saudara, bisnis dia diambil alih sama omnya ini. Diambil alih dengan cara yang tidak benar. Jadi namanya berubah, pabriknya berubah, bisnisnya berubah ke si om ini. Karena dia pikir, dulu kok saya membantu papanya, sekarang kok saya mau kerja lagi sama anaknya gitu kan. Kenapa begitu? Mending saya take over bisnisnya, karena anaknya nggak ngerti, dan ini bisnis yang saya bangun sama papanya. Jadi take over bisnisnya. Nah, teman saya itu sakit hati. Dia bilang, itu orang hampir tiap hari itu, hari Minggunya ada 5. Dia bilang, jadi Senin, Selasa, Minggu. Dia bilang, itu di gereja terus gitu kan. Ya, bisa take over bisnis saya, bisa ambil bisnis saya, bisa curangin bisnis saya. Makanya dia bilang, saya benci sama orang yang mau berbisnis bawa nama Tuhan. Gitu kan. So apa sebenarnya inti kita berbuah, saudara-saudara? Kita baca firman Tuhan yuk. Saya belum baca firman Tuhan dari tadi, saudara-saudara. Kita baca firman Tuhan di Mazmur 92. Bro Fai boleh bacain, Bro Fai? Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Bentar lagi buka. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Oke, Mazmur 92 ayat 12. Kalau di Alkitab, ayat 13 ya. 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 Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Terima kasih, Bro Fai. Saudara-saudara sekalian, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara-saudara, kita harus benar-benar, kalau mau berbuah, harus punya akar yang sangat kuat, supaya dia bisa bertumbuh. Pemazmur kasih contoh pohon korma. Kenapa harus pohon korma? Mungkin saya waktu itu jalan-jalan sama Bro Fai bisa lihat pohon korma yang benar, pohon korma yang asli, dan kita ngerasain buah kormanya ya. Dan saya suka bilang buah korma di Yeriko tuh lebih enak daripada buah korma di tempat lain. Setuju ya Bro Fai ya? Kenapa pohon korma? Kalau sudah pelajari, mungkin sudah pernah dengar ini kenapa pohon korma. Pohon korma itu akarnya sebelum dia bertumbuh, dia akarnya dulu yang keluar. Dan akarnya ini itu harus nemuin air. Dia akan jalan mau sampai 20 meter pun, tapi dia akan nemuin air. Pada saat dia nemuin air, baru dia bertumbuh. Dia baru bertumbuh. Jadi orang-orang yang ngeliatin pohon korma dengan akar yang seperti itu selalu percaya di padang gurun ya. Mereka percaya kalau mereka lihat pohon kurma, satu, mereka akan disegarkan dengan buahnya yang manis, mereka akan dapat kekuatan yang baru. Kedua, pohon korma itu menandakan bahwa di seputar situ ada air. Jadi orang kalau di padang gurun ngeliatin pohon korma, itu sukacitanya luar biasa. Nah, pohon korma ini selain bukan cuman juga dia manis, karena saya baca ya, pohon korma ini kan kebanyakan tumbuh di padang gurun ya. Pohon korma ini punya akar yang luar biasa sehingga dia bisa bertahan hidup di padang gurun. Selain buahnya manis, dia juga bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa di situ ada air. Kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita nggak berakar sama Tuhan, tidak menemukan air atau akar kita tidak ketemu dengan air,
kita tidak akan bisa bertumbuh seperti itu. Dan kita tidak bisa dilihat orang atau dipakai orang sebagai semacam satu patokan bahwa bertemu dengan mereka, ketemu sama orang-orang seperti ini, kita akan menemukan kesegaran, kita akan menemukan harapan, kita akan nemuin air, kita akan makan buahnya yang baik. Gitu. Saudara tidak perlu berkoar-koar, saudara-saudara. Saya mau kasih satu cerita yang yang terjadi di keluarga saya. Jadi saya punya waktu masih lama kan ya, masih. Oke, saya takut saya akan ini. Bro Fai, tolong kabarin kalau udah habis waktunya ya. Oke, siap. Terima kasih. Saya punya asisten rumah tangga, itu bekerja dari kami masih di Jakarta, dia datang pada waktu umur 17 tahun. 17 tahun. Dan dia datang dengan hijab yang lengkap, karena masih anak dari Purwokerto, hijab lengkap, masih ya gitu, lengkap. Ketutup lah semua. Terus 17 tahun nggak tahu kerja, gimana caranya kalau kerja seperti ini di rumah kami kan, kami bingung. Singkat cerita supaya tidak panjang, dia jadi Kristen. Dia jadi Kristen, dibaptis 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi dia udah sama kita tuh sekitar 6 tahun. Udah 6 tahun, 3 tahun yang lalu dia sudah dibaptis dan terima Tuhan. Kita nggak nginjilin dia. Kita sama sekali tidak suruh dia baca Alkitab, tidak suruh dia paksa baca Alkitab, tidak suruh dia datang ke gereja yang kita kunjungi setiap minggu. Kita cuma melakukan apa yang kita lakukan setiap hari, berinteraksi. Waktu di Jakarta, mama saya masih tinggal sama saya, mama saya masih di Jakarta sekarang. Begitu saya di Surabaya, mama saya masih di Jakarta. Interaksi saya dengan mama saya, istri saya dengan mertuanya dia, ya, saya dengan anak saya dengan adik saya dengan keluarga yang datang, dan dengan semua orang yang ada di sekitar situ, karena saya tinggal waktu di Jakarta, saya tinggal di Palmerah, Kompleks Betawi, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu kan kalau Kompleks Betawi, begitu Idul Fitri, rumah kita doang yang nggak Idul Fitri. Satu kampung itu Idul Fitri. Begitu Natal di Palmerah tuh, Grogol Utara, begitu Natal, mereka datang ke kita tuh. Karena kita doang yang Natalan. Untung saya nggak siapin sate babi, saudara-saudara. Jadi saya pakai sate ayam. Kalau nggak selesai saya di situ gitu kan. Nah, pada waktu Idul Fitri, musim kayak begini, kita kebanjiran opor, ini, banyak banget, saudara. Jadi itu yang terjadi, kita dijaga sama mereka. Dan keluarga kita itu tuh di tengah-tengah, saudara-saudara. Itu kalau ada apa-apa, terus selesai itu sudah. Nggak bisa lari kemana-kemana. Tapi pembantu saya melihat apa yang terjadi kita dengan lingkungan kita, dengan tetangga-tetangga kita. Dan dia mulai mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Dan suatu saat dia bertobat di gereja, dia nangis, dia nyanyi, dia masuk ke gereja, kita kaget, dia ada ikut kita, dia masuk di gereja, dia nangis. Terus menyembah Tuhan, minta dibaptis, berbicara bahasa roh. Diajak ke gereja ya berarti? Diajak ke gereja, tapi dia diajak untuk jagain anak saya, baby saya. Dia tidak masuk di dalam gereja, dia di luar gereja. Satu saat dia masuk ke dalam gereja bersama anak saya, dia bawa stroller, masuk ke gereja terus nangis. Langsung angkat tangan nangis. Dan saat itu dia bilang ke mama saya, dia panggil mama saya Mami. Mami, saya mau jadi Kristen. Dia buka, dia punya hijab, dia buka segala macam. Jadilah dia Kristen, kita baptis. Saya cerita hal itu ke salah satu kesaksian ini, saya cerita ke satu perkumpulan doa di Surabaya. Saya kasih kesaksian hal yang sama seperti siang hari ini. Terus tiba-tiba ada satu pasangan suami istri, itu datang ke saya, terus dia ngomong gini, Pak, boleh mau minta pertanyaan? Mau bertanya? Boleh, saya bilang. Itu gimana caranya ya pembantu itu bisa jadi Kristen, katanya gitu. Karena saya punya pembantu di rumah, udah saya baikin, udah saya kasih duit, saya kasih bebas, saya ini, semuanya, tapi dia kan jadi Kristen, dia bilang. Udah kerja sama kita udah 10 tahun, dan masih Muslim, katanya gitu. Saya bilang, itu sebenarnya bukan kehendak saya. Itu kehendak Tuhan karena dia melihat apa yang ada di dalam rumahnya dia. Terus si pasangan suami istri itu bilang gini, saya juga begitu Pak, kita tidak ribut, kita tidak berantem, kita tidak ini. Oke, saya bilang.
Kamu punya kerinduan nggak dia jadi Kristen? Punya banget. Karena pembantu kita juga baik orangnya, Pak. Terus saya bilang gini, pertanyaannya begini, saya bilang, satu hal, pernahkah kamu berdoa buat dia? Nah, dia bilang, itu yang kita nggak pernah lakukan, Pak. Kita nggak pernah doakan dia. Saya bilang, pembantu saya, setiap malam ada di doa malam saya dan keluarga. Setiap pagi dia ada di dalam doa, di keluarga saya setiap doa pagi. Nama dia kita sebutin. Pada malam hari nama dia kita sebutin. Gitu kan? Dia tidak saya khotbah seperti ini, tapi dia melihat pohon ara itu tadi, saudara-saudara. Apa yang terjadi di tengah-tengah rumahnya, dan kedua, kita punya kerinduan buat dia, kita doain dia. Sehingga apa? Tuhan tahu bahwa kita rindu, dia tuh jadi Kristen. 3 tahun, saudara-saudara. Butuh waktu 3 tahun untuk dia bertobat dan terima Tuhan. Sekarang dia udah nggak mau pulang lagi ke Purwokerto. Karena keluarganya dia udah tahu dia Kristen. Karena perubahan yang terjadi di Facebook dan di Instagram, dari nutup sampai kebuka, terus udah pakai kalung salib, keluarganya udah tahu. Dan dia udah nggak mau pulang lagi ke Purwokerto, dan dia bilang, saya mau ikut bapak sama ibu aja selama-lamanya, selama saya masih Tuhan izinkan. Saya bilang, oke, terima kasih, puji Tuhan. Itu saudara-saudara. So, kalau kita mau jadi seseorang yang bisa membuat God destiny happen in our life, kita harus benar-benar menunjukkan lewat sikap kita. Saya punya juga teman seorang ibu-ibu yang pebisnis yang juga pelayanan, dan yang nggak kalah ngomong Tuhan. Malahan mungkin sering dia ngomong Tuhan daripada saya. Malah kalau saya ngobrol sama dia, kayaknya dia yang ngotbahin saya daripada sebaliknya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dia barusan ini kasih tahu ke saya bahwa dia dalam proses perceraian sama suaminya. Dan ternyata dalam rumah tangga mereka udah 2 kali suaminya minta cerai. Bahkan yang pertama kali mereka udah sampai ke pengadilan, cuman dia mencoba untuk menahannya. Sekarang dia bilang, saya udah nggak kuat, saya mau cerai sama suami saya. Udah 2 kali dia bilang kayak begitu, saya juga nggak kuat. Pertanyaan saya begini, di mana Tuhan yang kamu sebutin setiap saat? Di mana Tuhan yang kamu, dia aktif di gereja, sampai suaminya ngomong gini, begitu ada teman saya yang deket sama suaminya ngomong, dia bilang gini, istri gue tuh udah jadi sandungan, karena udah lebih aktif di gereja daripada di rumah. Gitu kan? Kalau saya melakukan apa-apa, dia khotbahin saya. Saya melakukan apa, dia khotbahin saya. Terus gimana kita mesti jalanin rumah tangga ini kalau saya sebenarnya punya personal pendeta di rumah? Dan kenapa, saudara, apa yang dia khotbahkan itu tidak terjadi dengan apa yang dia lakukan, tidak sama seperti apa yang dia lakukan. Makanya suaminya gerah dan suaminya minta cerai. Gitu loh. Sekarang kita kedua. Kenapa Tuhan mengandaikan sebuah orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon? Saudara-saudara juga mungkin sudah tahu, pohon aras di Libanon itu pohon yang sangat besar. Banyak manfaatnya. Pohon aras itu tidak bisa didekatin serangga, tidak bisa didekatin rayap, karena dia punya batang itu sangat pahit, saudara-saudara. Tapi anehnya, begitu itu dibakar, itu jadi baunya sangat harum. Itu dipakai juga pada waktu Musa, dipakai pada waktu Daud. Jadi pohon aras ini itu baunya sangat harum begitu dibakar. Jadi ukupan, jadi penyembahan buat orang Israel saat itu. Jadi pemazmur Daud mengumpamakan kita sebagai orang-orang yang kepingin dilihat orang. Kita menjadi dasar kekuatan mereka, menjadi sesuatu yang harum buat mereka dan bermanfaat buat orang lain. Gitu. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Karena begini, saudara-saudara, saya juga membina beberapa pebisnis anak muda, dan mereka semua tujuan mereka untuk bekerja dan berbisnis sekarang adalah udah lain. Mereka Kristen, mereka ingin jadi kaya. Mereka lihat flexing yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, dan intinya mereka harus kaya. Kalau bisa secepat mungkin, seinstan mungkin, tanpa harus bekerja, tanpa harus bersusah payah, kaya. Dan saya juga banyak menemukan pebisnis Kristen
Yang ngomongnya begini, saudara. Ngomongnya begini. Dan saya sangat-sangat mengoreksi omongan ini. Karena dia bilang gini, kita harusnya diberkati untuk memberkati. Ya, diberkati, kita harus diberkati Tuhan untuk memberkati. Bahasanya begitu. Saya berpikir begini, oh jadi kalian harus tunggu kaya supaya bisa memberkati orang. No, kata dia. Tuhan izinkan kita memang harus jadi orang kaya supaya kita bisa memberkati orang-orang kita yang di bawah kita, teman-teman serohani kita, teman-teman seiman kita, harus kita berkati. Karena itu Tuhan ingin kita kaya. Nggak ada salahnya saudara-saudara dengan Tuhan ingin kita kaya, nggak ada saudara-saudara. Tetapi untuk jadi alasan supaya kita pura-pura mau memberkati orang, supaya kita jadi kaya gitu. Ngerti saudara-saudara ya? Kita membawa suatu pesan ingin memberkati orang agar supaya kita kaya. Gitu. Jadi diberkati untuk memberkati. Nah, kita diberkati dulu baru memberkati. Seolah-olah kita tuh main-main sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh nggak ngerti isi hati kita gitu. Untuk gua memberkati, Tuhan harus berkati gua dulu dong. Jadi itu sebagai semacam trik kita di hadapan Tuhan. Tuhan, gua mau berkati orang. Gua pingin berkatin orang. Tapi bikin gua kaya dulu Tuhan. Bikin gua kaya dulu Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara tidak punya apa-apa, dan tidak mau memberi, tidak mau memberkati, ya, jangan pernah bermimpi saudara nanti kaya, terus bisa memberkati orang. Gitu loh. Nggak mungkin. Karena memberkati orang itu bukan berarti selalu pakai duit. Enggak. Memberkati itu orang kadang-kadang kita cuma tampil sebagai orang yang duduk pasang telinga kita aja, dengerin apa yang dia mau. Dengerin curahan hatinya dia. Kadang-kadang kita memberkati orang itu dengan kehadiran kita sendiri, waktu kita. Kita kasih waktu kita. Kalau orang ngasih waktu kita, atau orang ngasih waktu dia ke seseorang, itu orang merasa bahwa orang yang dikasih waktu itu pasti orang yang penting. Saya punya teman di Jakarta, kalau saya mau ajak ketemu, susahnya minta ampun. Bahkan even mau telepon aja, WhatsApp aja dia nggak pernah ngangkat. Gitu loh. Terus pertanyaannya begini, apakah orang itu care sama kita? WhatsApp kita aja nggak dibalas, mau ketemu aja udah susah, waktunya nggak ada. Ya, saya sangat-sangat prihatin dalam keadaan. Saya melihat banyak orang Kristen dalam baik di gereja maupun di luar gereja punya konsep yang salah tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Tuhan bisa menyalurkan segala yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk orang lain, untuk memberkati orang lain. Kita tahu bersama bahwa Tuhan punya, seperti saya bilang tadi di awal, Tuhan ingin kita selamat, Tuhan ingin kita hidup kekal, Tuhan menunggu kita di surga. Itu rancangan Tuhan. Dan Tuhan kepingin kita untuk melakukan hal yang sama, berbuah buat banyak orang, supaya mereka mengenal Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang sudah tidak percaya, ataupun orang-orang yang tidak percaya sama sekali. Gitu. Mengajak mereka untuk mengenal Tuhan lewat hidup kita, itu doang tujuannya. Masa lalu mau jadi kaya, masa lalu mau jadi hebat, masa lalu mau dapat jabatan, itu bukan urusan kita. Gitu loh. Masa lalu mau dapat mujizat, masa lalu sakit sembuh, itu bukan urusan kita. Gitu. Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan penyakit kita sembuh, kita pasti akan sembuh. Kalaupun tidak, kenapa? Gitu kan? Kalau Tuhan tidak sembuhkan, emang kenapa? Ya. Saya selama masa COVID-19, saya nggak tahu ya, selama COVID-19 saya pernah kejadian tahun 2020, kan Maret itu, 2020 Maret COVID tuh, baru heboh tuh Maret pertengahan. Saya ke Bali saya kerja ada urusan bisnis di Bali, saya ke Bali, pulang dari Bali, Februari akhir pulang dari Bali, saya demam tinggi, meriang, dan sakit kepala, itu kayak mau pecah. Karena saya pulang dalam keadaan kayak begitu, otomatis istri saya kena, anak saya kena, anak saya cukup lama, parah, dan terakhir yang asisten rumah tangga saya itu yang hampir kita bawa ke rumah sakit karena
kepalanya udah mau pecah. Kita anggap itu biasa. Tapi begitu COVID heboh tanggal 15, jadi seolah-olah kita baru sembuh 2 hari yang lalu, COVID heboh nih. Gitu kan. Terus ciri-cirinya ditulis sama Kementerian Kesehatan. Ciri-ciri COVID itu begini, A, B, C, D. Terus saya ngomongin sama istri saya, "Ma, itu sama seperti yang kita hadapin ya kemarin ya." Gitu kan. Sama seperti yang kita hadapin itu kemarin. Oh, iya. Terus kenapa? Bukankah waktu itu kita pikir, ya ini cuma gejala 1-2 bulan terus selesai. Ya Tuhan izinin itu terjadi dalam kehidupan kita. Toh kita juga sembuh. Kita sembuh. Nah, sejak itu kita dilindungi dijaga sama Tuhan. Kita prokes, kita benar-benar tidak parno, kita jalanin apa yang harus kita jalanin. Saya masih bekerja, dan puji Tuhan sampai hari ini saya belum kena lagi yang namanya COVID-19. Karena mungkin saya udah kena sebelum itu dinamain sama orang. Nah, di sini saya mau kasih tahu begini, saudara-saudara. Apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita itu tidak sama sekali seperti yang kita gambarkan ya. Kita gambarkan gini, kita akan selalu sehat, kita umur panjang, kita akan bahagia, kita akan kaya raya. It's not like that. Bukan seperti itu. Saya pernah ngomong gini, saya ngomong gini sama karyawan saya, sama staf saya di kantor. Kita punya ibadah rutin, orang Kristen di kantor, setiap hari Jumat. Dan saya selalu ulangin, saya ngomong gini ke mereka. Guys, orang Kristen tuh tidak ada yang namanya comfort zone buat orang Kristen. Wah, dalam pekerjaan pun tidak ada yang namanya comfort zone buat orang Kristen. Comfort zone kita kalau kita udah di surga itu udah comfort zone kita. Dan saya agak sedikit, karena saya gini saudara-saudara, saya itu menggabungkan orang bisnis, yang diomongin orang bisnis dengan apa yang ditulis sama Alkitab. Jadi saya tidak menganut ajaran atau semacam dogma lain selain apa yang Alkitab tulis. Kalau kamu diizinkan Tuhan jadi kepala dan bukan ekor, that's it. Ada orang bilang, wah bro, hidup itu bagaikan roda. Kadang naik, kadang turun. Saya bilang, hidup bagaikan roda tidak ditulis Tuhan di firman Tuhan. Nggak ada hidup bagai roda. Anak-anak Tuhan tidak hidup bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Emang Tuhan kita suka mainin kita? No. Yang saya kenal Tuhan saya tidak mainin kita seperti itu. Hidup itu tidak bisa bagaikan roda. Hidup itu naik. Tapi terus berproses dengan Tuhan. Terus berproses. Anak-anak Tuhan yang percaya hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan, nggak usah takut. Nggak usah takut. Saudara-saudara, saya bukti hidup di mana tahun 2020-2021 banyak orang hancur bisnisnya. Bisnis saya sama sekali tidak disentuh sama COVID dan dia punya efek samping. Yes, agak sedikit terhambat bisnisnya. Terhambat karena keadaan di luar, tapi tidak destroy, tidak hancur, saudara-saudara. God doesn't allow me to be punished by this COVID positioning. Jadi gini, begitu orang-orang lain karyawannya dipotong gajinya, bahkan ada yang dirumahkan, karyawan saya digaji full, dapat bonus, dapat THR full, ya THR Natal, THR Idul Fitri, dan mereka bekerja dengan kesibukan yang sudah kantor lakuin. Karena saya percaya satu hal, urusan kita mau diberkati atau tidak itu urusan Tuhan. Kita lakuin apa yang Tuhan mau. Yang tadi kita bilang, God is His destiny. Kita jalanin. Dan saya suka bilang kalau saudara-saudara lihat WhatsApp saya, nggak tahu udah berubah apa belum, saya lupa. Tuhan itu CEO-nya saya itu Tuhan. Gitu. God is my CEO. Dia yang punya bisnis ini. Saya tuh cuman melaksanakannya buat dia. Gitu kan. Saya kepingin bisnis ini jadi benar, diberkatin orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tapi ingat saudara-saudara, satu hal yang sangat penting dalam kita melakukan sesuatu. Pertama, kalau kita ingin memberkati orang, saudara-saudara harus yakin terlebih dahulu keluarga kita berkati. Keluarga kita jadi contoh buat orang luar. Ya. Keluarga kita adalah keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, saling menghormati, saling mengasihi satu sama yang lain. Ya. Itu sangat penting. Saya suka bilang begini kepada anak, kalau saya diberkatin, saya bersukacita. Ya, kalian di kantor pasti bersukacita. Karena saya bersukacita. Saya bahagia.
Kalian di kantor bekerja pasti dalam keadaan bahagia karena saya bahagia, gitu kan. Kalau kalian bahagia, keluarga kalian bahagia, bisnis kita akan bahagia, gitu loh. Kalian akan senang melakukan pekerjaan kalian, kalian bersukacita di kantor, dan orang-orang di luar, calon klien kita ngelihat, wow, mau bisnis sama mereka ternyata oke ya. Orang-orangnya sukacita semua ya, gembira semua ya, profesional semua ya. Nah, disitulah berkat itu mulai menjalar. Karena kita ngelakuin apa yang Tuhan bilang, lakuin apa yang aku kehendaki. Hasilnya, biar Tuhan yang tetapin. Amin, saudara-saudara. Saya kayaknya udah selesai ya waktunya ya, udah jam 4 lewat. Terakhir, saudara-saudara, terakhir, apa yang harus kita lakuin sebenarnya kalau kita kepingin berbuah? Ya, kembali lagi mungkin saudara-saudara sering dengar, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Apa yang menjadi sumber kedekatan kita sama Tuhan? Pada waktu saya jadi pendeta, saya bergumul berat, saudara-saudara, menjadi pendeta itu. Karena buat saya pendeta itu bangun jam 4 pagi, saudara-saudara, baca firman Tuhan, berdoa 2-3 jam, itu konsep pendeta di kepala saya. Jadi begitu saya ditunjuk atau diangkat jadi pendeta, saya bilang, Tuhan, saya bukan tipikal orang yang bangun jam 4 pagi, Tuhan. Bukan tipikal orang yang benar-benar 2-3 jam duduk di satu tempat dan berdoa. Ya, itu pergumulan berat. Walaupun itu tidak salah, saudara-saudara, jangan salah tangkap ya, itu nggak salah. Itu memang ada beberapa orang yang melakukan itu. Tapi untuk saya, itu sesuatu hal yang sukar untuk saya lakukan. Ya, bangun pagi saya berdoa sama Tuhan, berbicara sama Dia, tanya rencana Dia. Tapi saya dikasih pengertian sama Tuhan begini, saudara-saudara. Setelah saya berproses sama Tuhan, saya dikasih Tuhan satu pengertian. Saudara-saudara, dalam bisnis setiap pagi kita ada namanya morning briefing. Morning briefing itu menceritakan tentang apa kegiatan kita sehari-hari, siapa yang akan kita temuin, apa klien kita, dan semua tentang bisnis hari itu kita omongin di morning briefing dengan beberapa kepala departemen. Nanti kepala departemen ini akan morning briefingkan stafnya atau departemennya untuk menceritakan apa yang sudah kita obrolin di ruang meeting. Jadi itu akan seperti itu cara komunikasinya. Jadi, setiap pagi, saya akan bikin meeting dengan Tuhan. Saya harus morning briefing sama Tuhan dulu setiap pagi. Jadi setiap pagi saya tahu, Tuhan, this is the day, tanggal 4 Januari, tanggal 4 April, tanggal 3 April, this is my time plan, Tuhan. Jadi sama time plan, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Saya ceritain semua ke Tuhan, apa rencana saya hari ini. Gitu kan. Jadi saya benar-benar minta izin ngasih tahu ke Dia. Karena dengan begitu, saya merasa sukacita, saudara-saudara. Saya merasa tenang. Karena orang pikir begini kan, kadang-kadang orang pikir kita dilindungi Tuhan itu semuanya pingin dilihat dengan mata gitu. Tiba-tiba ada mobil mau tabrak nggak jadi, atau tiba-tiba ada kita jatuh tapi tidak apa-apa, nggak luka gitu kan. Itu yang persepsi manusia tentang perlindungan Tuhan. Ada orang jahat mau copet terus nggak jadi. Tiba-tiba di depan kita dia mau ambil dompet kita tapi kita tidak bisa, dia nggak bisa ambil di kita. Tetapi perlindungan yang Tuhan kasih ke kita tanpa kita ketahui itu sangat-sangat banyak, saudara-saudara. Ya, pada waktu kasus Delta, orang susah dapat oksigen, susah bernapas. Kita bisa bernapas dengan benar. Kita bisa bernapas dengan baik. Orang-orang sekarang merasakan bagaimana kesehatan itu sangat penting. Bagaimana mereka harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan main kesehatan. Dan saat ini banyak orang yang sudah mulai hidup dengan cara yang berbeda sebelum COVID. Ya, bahkan beberapa teman-teman saya saat ini udah menjauhi gula, udah menjauhi manisan-manisan, Coca-Cola. Bahkan ada beberapa yang sudah berhenti ngerokok. Ya, pola hidup berubah setelah COVID. Tetapi
Kita percaya Tuhan kita lebih besar daripada perlindungan yang seperti itu. Dia menjaga keluarga kita, dia menjaga segala sesuatu, hal-hal yang buruk untuk tidak terjadi dalam kehidupan kita. Intinya satu, saudara-saudara. Kita baca firman yang terakhir tadi yang sudah kita baca. Intinya satu. Kita lihat di ayat yang ke-16. Intinya di ayat yang ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Kenapa kita harus menjalankan His destiny? Agar orang melihat betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia bukan cuma sekedar kamu lapar dikasih makan, kamu sakit disembuhkan, kamu minta jalan keluar dia bikin, kamu punya rencana dia bukain jalan, kamu pingin dapat klien dia bawa. Dia lebih besar daripada itu. Karena intinya cuma satu, biar orang bisa lihat, ya, kita diberkati, kita dijaga, kita dilindungi, atau apapun itu namanya, menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. He is the God of every single thing. Saya suka ngomong kayak begini, saudara-saudara. Kalau Dia Allah yang membuat langit dan bumi, apalah arti permasalahan kita? Apalah arti pergumulan kita? Gitu. What for? It's a small things buat Dia. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Semoga firman Tuhan yang kita sharing pada sore hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dari Pastor Stephen. Thank you so much untuk Pastor. Biarlah apa yang disampaikan akan selalu menjadi berkat dimanapun yang setiap orang yang mendengarkan. Nah, satu hal yang saya ingin tambahkan, nggak apa-apa ya, saya tambah sedikit ya. Silakan Pastor. Iya, tadi yang mengenai Pastor Stephen katakan bahwa di dalam bisnis. Nah, kebanyakan memang orang-orang Kristen itu selalu memakai kata bisnis hanya untuk apa? Kepentingannya diri sendiri. Yes. Kayak contoh yang seperti yang Pastor bilang tadi, sempat saya dengar bahwa Pastor ketemu sama rekan bisnisnya mungkin yang mau bergabung atau bagaimana. Singkat cerita, itu orang mengatakan bahwa saya berdoa dulu sama Tuhan. Nah, itu adalah hal-hal yang klasik. Nah, kalau bagi saya, di dalam sebuah bisnis, jangan pernah dikasih masukan dengan kata-kata rohani. Kenapa? Karena di situ akan seperti gini loh, kayak iblis itu kita tahu bahwa dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yeah. Nah, apapun yang kita perkatakan, dan saya percaya bahwa sekalipun hati kita, mungkin hatinya orang itu yang semuanya itu yang mengajak untuk bisnis itu awalnya baik. Tapi karena ada unsur ketiganya ini, orang yang ketiga, yaitu siapa? Yaitu iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Nah, tidak salah apa yang dikatakan Pastor, tapi yang saya mau katakan gini, kekristenan itu bukanlah tentang sebuah agama, tetapi kekristenan itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita. Nah, dan saya percaya bahwa siapapun yang kita ketemu itu adalah orang yang kita diperhadapkan gitu, supaya apa? Entah mungkin di saat itulah kita akan diajarkan untuk sebagaimana kita bisa menjadi lebih dewasa lagi di dalam berpikir, lebih dewasa lagi dalam bersikap apa segala macam. Nah, di sini kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan datangkan, itulah orang yang tepat buat kita. Sekalipun kadangkala seringkali mengecewakan. Saya pun juga waktu saya di Makassar, background saya ya seorang suka bekerja juga, pebisnis juga. Saya di desain interior dan jual sofa-sofa custom. Nah, tapi begitu Tuhan bawa saya ke sini, saya melepaskan semuanya itu. Gitu. Karena kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita sudah memegang Kristus, maka percayalah bahwa Dia akan menuntun setiap jalan-jalan kita. Nah, saya sangat tertarik apa yang dikatakan Pastor Stephen tadi, bahwa Tuhan itu
selalu ingin memberkati orang-orang. Karena memang, nah kalau kita mau baca di ayat yang saya ambil di sini bahwa Yohanes 10 ayat yang 10. Mungkin ada yang bisa membukanya, Yohanes 10 ayat yang 10. Saya tambahkan sedikit saja ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan di sini bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, tapi yang bagian B-nya ini harus kita imani. Dan itulah yang betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus, yaitu di mana dikatakan bahwa aku datang, aku ini berbicara tentang Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup. Setelah hidup apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, inilah yang kita harus tanamkan di dalam pikiran kita sebagai orang Kristen. Berarti juga jangan kita fokus bahwa berarti ini adalah ayat yang betul-betul yang terkena sama saya begitu. Jangan. Tapi kita harus fokus bagaimana kita bisa percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan sebagai juru selamat kita. Nah, luar biasa sekali apa yang dikatakan Pastor Stephen. Saya sangat setuju dan saya sangat diberkati sekali dengan sharing hari ini, dan saya percaya bahwa kedepannya Tuhan akan memberikan Pastor banyak hal yang akan kedepannya, banyak hal yang Tuhan akan bukakan jalan kepada Pastor, baik di dalam pelayanan, baik dalam bisnis, bahkan dalam keluarga. Saya percaya Tuhan akan memberkati Pastor Stephen. Karena kenapa? Amin. Karena Tuhan belum selesai untuk memberkati kita selama kita hidup dan selama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan hari ini sebelum sebelum kita menutup ibadah ini, mungkin ada yang ingin mau bertanya. Saya membuka ruangan untuk bertanya atau kesaksian atau menyingkapi sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin dari Kak Fahmi atau dari siapa, mungkin Ibu Jill. Halo, shalom Bu Jill, salam kenal. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat datang, selamat. Iya, kami bersyukur sekali di dalam ibadah kali ini. Kami sangat diberkati dengan Pastor Stephen. Gitu. Mungkin Kak Fahmi ingin menambahkan sesuatu atau ingin menyingkapi dari sharing ini. Setelah itu saya persilakan mungkin kepada Pastor Ane Soraya sebagai partner saya di dalam ministry ini. Silakan Kak Fahmi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Seperti biasa, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru telah kita dengar bersama-sama, karena begitu Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan sesuatu pengertian. Buat saya sudah lengkap apa yang karena memang seperti itu proses untuk kita di orang Kristen, seperti yang tadi dikatakan di bagian akhir, bukan menjadi seperti roda. Jadi orang Kristen itu nggak ada pernah hidup seperti roda. Saya juga sebenarnya nggak setuju dengan ucapan itu. Buat orang seperti berputar, tapi kita seperti apa yang ditulis di Amsal. 7 kali jatuh, 8 kali, pada yang ke-8 kita bangun lagi. Jadi ada suatu peningkatan, dan memang dalam kehidupan nggak pernah selesai memang prosesnya. Cuman kita percaya siapa Allah kita percaya siapa Tuhan kita, banyak aja ada halangan. Jadi ada tantangan, ada cobaan, itu pasti selalu ada. Dan pasti Tuhan akan membuat kita makin hari makin naik. Selama proses hidup nggak pernah selesai. Tetapi di dalam Tuhan semuanya
itu Tuhan jaga dan pelihara. Itu yang saya tangkap tadi dari Pastor Stephen. Thank you. Nah, mungkin ada yang mau menyingkapinya, mungkin Ibu Jil. Ibu Jil mungkin mau memberikan kesaksian. Silakan Bu Jil. Aku enggak, udah makasih banyak dari teman aku Ivan manggilnya. Ya, saya sangat terberkati dengan firman atau sharing pada sore hari ini. Satu yang saya tangkap banget, perlindungan itu yang Tuhan kasih ke kita yang tidak kelihatan itu sebenarnya banyak, cuman memang kita suka nggak sadar. Itu terima kasih, saya highlight sore hari ini. Kadang kan ya betul, orang lain sibuk-sibuk cari oksigen, kita masih bisa bernafas dengan leluasa, itu udah berkat banget. Kadang-kadang kan kita mikir-mikir yang spektakuler ya, aduh kenapa misalnya nggak gini atau gitu, tapi kalau kita lihat yang paling sederhana aja yang Tuhan kasih nafas sampai saat ini, itu udah berkat dan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya. All good. Oke. Mungkin Ibu Pendeta Ana atau lagi ribet atau gimana? Karena di sini saya lihat ini banyak yang pengusaha sukses saya lihat ini. Atau kalau nggak ada kita tutup aja ya, gimana? Sorry, tiba-tiba hilang ini. Signal di sini. Mungkin Kak Fahmi mungkin yang ambil alih ya Kak ya. Soalnya di sini signalnya sudah mulai ini Kak. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor Stephen. Bocil. Suaranya Kak belum diaktifkan Kak. Mungkin kalau yang lain mau nonton lagi, bisa dilihat di rekaman di YouTube. Dan kita akan mungkin mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Bisa dengar nggak suara saya? Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Terima kasih buat Ivan. Nanti saya senang dengan aplikasi-aplikasi praktis seperti ini. Dan membuat kita mengerti dalam dunia keseharian kita. Dalam dunia kerja, saya yang bekerja, ada Jill yang berbisnis, ada Pastor Ana juga yang berbisnis. Jadi ya semuanya bisa praktis karena bicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ngeraba-raba. Saya juga pernah merasakan hidup di gereja terlalu ngeroh, tapi pada akhirnya jadi terlalu ada di awan-awan. Dan itu juga nggak sehat gitu. Jadi seperti Kolose 3 ayat 23, ini tiba-tiba teringat, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi walaupun kita di dunia kerja, walaupun kita di dunia bisnis, itu kita melayani. Bukan berarti harus ada di gereja. Itu jadi seperti orang Yahudi. Mereka itu dalam kehidupan sehari-harinya, mereka bekerja, mereka ada di Bait Allah itu sama. Jadi mereka melayani Tuhan, melayani Yehova. Itu kira-kira untuk ibadah kita sore hari ini. Terima kasih buat Bu Ati, buat Chris, buat yang lain.
Buat Bu Catherine, terima kasih. Ini Bu Catherine punya restoran, Jill. Jadi Jill ini bisnis catering, Ibu Catherine. Jadi bisnisnya sama. Jadi Ibu Catherine punya restoran, dan minggu lalu Bu Catherine juga memberikan kesaksian bahwa Tuhan betul-betul menuntun dia, menuntun Ibu dalam menjalani bisnis. Orang mungkin bilang nggak rame karena pandemi, waktu yang kemarin pandemi ya, sepi orderan dan sebagainya, tetapi Tuhan buka jalan untuk Bu Catherine bisnisnya. Jadi itulah, kita melihat orang-orang yang mengenalkan Tuhan, bukan berarti tanpa cobaan, tanpa tantangan, tapi Tuhan akan, saya senang dengan istilah tadi, Pastor Stephen bilang, makin hari makin naik. Ada tantangan, naik lagi. Ada proses nggak pernah selesai ya dalam hidup kita. Terima kasih semuanya, dan mari kita akhiri dalam doa. Dan nanti Pastor Stephen akan tutup dalam doa berkat. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih karunia-Mu buat setiap kami. Kami berdoa buat yang dalam ibadah Zoom ini, dan nanti akan nonton lewat Facebook dan pun YouTube. Kami berdoa yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Karena semuanya itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Semuanya itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu benar, dan bahwa tangan Tuhan melindungi orang-orang percaya padanya. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk percaya penuh bahwa Engkau adalah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk melangkah dalam iman. Ajar kami untuk berkomunikasi dengan Engkau setiap hari dan setiap saat. Ajar kami untuk mempercayakan rencana-rencana kami kepada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami. Engkau lindungi, Engkau adalah penjaga kami, Engkau adalah kesehatan buat kami. Kami berdoa secara khusus buat Pastor Stephen Rantung. Kau memberkati dimanapun ia berada. Memberkati apa yang dikerjakan tangannya. Engkau memberkati segala sesuatu yang direncanakan, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Kau berkati keluarga, istri dan anaknya. Menjadi kesaksian buat banyak orang. Kau pakai makin heran Tuhan, lewat kesaksian dalam kehidupan bisnisnya. Terima kasih Bapak, buat kami yang hadir, kami percaya ada sesuatu yang baru kami belajar hari ini. Belajar untuk mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah krisis dunia, kami percaya anak-anak Tuhan akan makin bertunas seperti pohon korma, akan bertunas seperti pohon aras di Libanon. Tidak akan pernah mengalami kekeringan walaupun dalam masa kering. Walaupun kami melewati air, kami tidak akan dihanyutkan. Sekalipun kami melewati api, kami tidak akan dihanguskan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpinnya, berkati setiap kami untuk siap sedia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah Zoom kita pada hari ini, saya mau berdoa khusus untuk Chosen Generation. Tuhan berkati Chosen Generation ini. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh membuka sesuatu wadah untuk kemurnian ajaran Tuhan, kemurnian kehendak Tuhan, dan biarlah semua itu kembali untuk puji dan hormat bagi-Mu ya Bapa.
Seberapa banyak pun yang ada saat ini, seberapa banyak upaya, baik secara waktu, baik secara materi, walaupun secara pemikiran yang mereka taruh di chosen generation ini, Tuhan, biarlah itu benar-benar untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan biarlah dari hal-hal kecil seperti ini, Tuhan, Tuhan akan memberkati anak-anak yang setia dan taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami telah selesai bersekutu, kami percayakan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita yang di surga, penyertaan Tuhan Allah Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita, menyertai apa yang kita kerjakan, menyertai keluarga kita, menyertai studi kita, usaha, bisnis, dan segala rencana-rencana kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan berkati kita sampai kesudahannya, sampai Tuhan kembali menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Jill, sehat-sehat Jill. Terima kasih semuanya. Bro Sehat, Fai. makasih ya. Sampai Jadi ketemu semua jadi lagi. orang Amerika, Fai. Ya, mudah-mudahan betah. Sip. Harus betah. Harus betah. Iya, KG sudah di Amerika, sudah di California ya, bro. Ya. Di California. Keluarga, semuanya udah di sana, Fai. Ya. Pingkan, anak-anak. Pingkan juga. Anak-anak belum. Oke. Oh, anak-anak masih di Jakarta? Ya, anak-anak masih di Jakarta. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Sip. Oke, sampai Sukses ketemu juga ya. lagi. Sehat-sehat selalu. Puji Salam Tuhan. buat jagoannya. Thank you, Jill. Thank you. Halo Pastor Anet. Bye. Terima kasih. Bu Adi. Sore. Semangat. God bless you all. Bye. Bye. Tuhan berkati.